telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya akan bacakan di dalam Mazmur pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidur yang bagi sebagian orang merupakan hal yang murah dan mudah, bisa menjadi sulit dan mahal bagi sebagian orang. Mengapa demikian? Ya, karena memang ada berbagai keadaan mengapa orang sulit tidur. Mungkin yang pertama, karena ada penyakit sulit tidur, yaitu insomnia. Atau yang kedua, karena orang tersebut sedang memiliki banyak pikiran. Ya, kenapa banyak pikiran sehingga sulit tidur? Ya mungkin karena sedang dirundung oleh persoalan-persoalan hidup, dirundung oleh masalah-masalah yang sangat berat atau sangat genting. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita tadi dalam Mazmur pasalnya yang ketiga tadi, kita bisa menemukan bahwa Daud tidak sedang menghadapi masalah yang kecil. Dia sedang menghadapi situasi yang genting. Mengapa? Karena dia diserang oleh anaknya sendiri. Dalam konteks pembacaan ini, kita melihat bahwa Absalom anaknya ingin mengkudeta ayahnya. Jadi ini suatu persoalan yang berat, saudara-saudara, ya. Itu masalah yang sangat genting, di mana anaknya sendiri yang dia cintai, yang dia kasihi, sekarang ingin mencabut nyawanya. Sekarang ingin mengkudeta dia, menggulingkan dia. Tentunya suatu perasaan yang suatu masalah yang sangat membebani pikiran Daud. Saudara-saudara, demi menghindari hal yang lebih buruk lagi, maka Daud bersama orang-orangnya yang loyal sama dia akhirnya meninggalkan Yerusalem, ya. Meninggalkan Yerusalem karena akan dikudeta oleh anaknya sendiri, saudara-saudara. Bahkan kita melihat dalam firman Tuhan ini, ketika
ketika Daud menulis surat Mazmur ini, Daud itu sedang dalam keadaan di mana memiliki banyak persoalan. Kalau saudara baca dalam ayat 2 tadi, dalam ayat 2 Mazmur 3 tadi, di sana Daud dimusuhi banyak orang. Di dalam ayat 3 dikatakan di sana, Daud dianggap tidak mendapat pertolongan Allah. Jadi saudara-saudara, bagaimana Daud menghadapi masalah ini bertubi-tubi. Orang sudah label dia, Tuhan tidak tolong. Orang sudah menjas dia, bahwa dia sudah terkutuk, tidak ditolong Tuhan lagi. Banyak orang tidak senang sama dia, saudara-saudara, ya. Tapi kita menemukan dalam Mazmur ini, Daud masih bisa berkata di tengah-tengah kegentingan masalahnya. Dalam ayat 6 dia masih berkata, aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Daud tetap memiliki hati yang tenang? Sungguh pun diterpa dengan berbagai persoalan yang sangat berat, saudara. Kalau kita melihat dalam ayat 4 dan 5, karena walaupun Daud dalam kondisi begitu, Daud tetap mengandalkan Tuhan yang ia imani sebagai perisainya. Itu dalam ayat 4. Dan yang menjawab seruannya, ayat 5. Jadi dia tetap percaya bahwa Tuhannya, Allahnya, sanggup menjawab doa-doanya. Ini artinya, hal ini mengartikan bahwa bagi Daud, Tuhan lebih besar dari masalah yang dia hadapi. Inilah yang membuat Daud tetap tenang walaupun dalam situasi yang genting. Dari yang dikasih Tuhan, karena dia melihat Tuhan sebagai Tuhan yang besar, sehingga dia bisa bermazmur, aku mau membaringkan diri lalu tidur. Saudara-saudara, iman akan membuat kita hidup dalam ketenangan. Iman Daud akan Tuhan sang pelindungnya membuat dia tetap bisa tenang dan dia bisa enjoy dan dia bisa tidur. Meskipun situasi genting, sehingga ia bisa bermazmur, aku mau membaringkan diri lalu tidur. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, bagi saudara mana yang lebih besar? Tuhan atau masalah yang sedang saudara hadapi? Saya tahu kita sedang banyak masalah hari-hari ini, apalagi di tengah pandemi ini. Tapi bagi saudara, siapa yang lebih besar? Tuhan atau masalahmu? Saya mau berkata begini, saudara-saudara. Kedamaian hati bukan terletak pada ketiadaannya masalah, melainkan pada bagaimana kita memandang masalah tersebut. Kalau kita memandang masalah lebih besar dari Allah, kalau Bapak Ibu melihat masalah Bapak Ibu lebih besar daripada Tuhan, tak heran memang jika hidup kita akan terus tertekan, terus sedih, ya, hati gundah gulana, hingga pasti kita tidak bisa tidur, saudara-saudara. Tetapi sebaliknya, jika iman membuat saudara sadar bahwa yang menyertai kita, bahwa Tuhan itu yang menyertai kita lebih besar daripada kita, daripada masalah kita, kita akan dimampukan untuk bersikap tenang dan merasa tentram meskipun sedang di tengah badai kehidupan. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, saya tidak tahu persoalan apa yang saudara sedang hadapi. Mungkin persoalan besar sehingga Anda tidak ada ketenangan dan sulit untuk tidur. Ingatlah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah selalu lebih besar daripada masalah kita. Tanamkan itu di hati iman saudara. Tuhan Allah kita di dalam Yesus selalu lebih besar dari masalah kita. Kalau itu yang ada dalam kehidupan kita,
maka saya percaya kita pasti akan memiliki hati yang tenang. Kita tidak ada kegelisahan. Hidup ini akan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Mari. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Engkau tahu hidup kami, bahkan hidup saudara-saudara yang mendengar, melihat hari ini. Mungkin sedang dirundung oleh hal-hal yang genting Tuhan masalah. Tapi Tuhan bawalah mereka untuk melihat Tuhan itu jauh lebih besar, lebih mampu, lebih dahsyat. Mampu mengatasi persoalan mereka. Jangan biarkan mereka melihat persoalan mereka lebih besar Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Jamah kami semua. Sehingga hidup kami, walaupun kami semua sedang dalam persoalan, kami tetap memiliki iman. Dan jika kami ada iman, kami akan tetap kuat, tetap tenang, tetap sukacita, tetap percaya bahwa di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur buat firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.